Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sepertiga malam terakhir atau 1 jam sebelum subuh termasuk waktu yang sangat mustajab. Umat Islam bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan mengerjakan amalan-amalan sebelum subuh. Banyak sekali yang menjelaskan tentang keutamaan pada waktu subuh. Bahkan sebagai umat muslim kita diharuskan untuk memperbanyak pahala di waktu subuh. Yang pertama, kita bisa melaksanakan sholat tahajud yang disebutkan dalam hadis tentang anjuran mendirikan sholat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai umat manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah tali persaudaraan atau tali silaturahim. Sholatlah ketika manusia sedang terlelap tidur di waktu malam. Niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Selain itu, dalam kitab Sahih Muslim disebutkan, sholat tahajud ialah sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian terdapat sebuah hadis yang menyebutkan bahwa sholat malam menjadi amalan penebus dosa dan menghindari penyakit. Rasulullah SAW bersabda, laksanakan sholat malam karena sholat malam termasuk kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu dahulu, juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai penebus dosa, kejahatan, dan dapat menghindarkan penyakit dari badan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Yang kedua adalah melaksanakan sholat witir, yang mana sholat ini merupakan salah satu sholat sunnah yang mempunyai rakaat ganjil. Sholat witir dilaksanakan setelah melakukan sholat pada waktu malam yang lainnya, misalkan setelah sholat isya, sholat tahajud, ataupun setelah sholat taraweh. Hal tersebut juga didasarkan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sholat witir itu 1 rakaat di akhir malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Bisa juga 3 rakaat atau 5 rakaat. Yang ketiga, bisa melaksanakan sholat qobliyah subuh. Sholat sunnah terakhir yang bisa dilaksanakan sebelum subuh adalah sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh memiliki banyak sekali keutamaan yang bahkan tidak ternilai keutamaan. Sholat qobliyah subuh ini disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sholat Al-Musafirin dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Waktu pelaksanaan sholat qobliyah subuh yaitu antara terbit fajar dan sholat subuh. Sebagaimana dikatakan Abu Bakar Jaril Al-Jazairi mengatakan dalam kitab Minhajul Muslimin bahwa qobliyah subuh dilaksanakan setelah adzan subuh dan sebelum iqamah. Yang keempat, 1 jam sebelum subuh adalah bisa melaksanakan dzikir. Selain melaksanakan sholat sunnah tersebut, amalan sebelum subuh lainnya yang bisa kita lakukan adalah dengan berzikir. Dzikir yang dicintai oleh Allah adalah bacaan tasbih. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan dan dicintai Allah adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim juga terdapat riwayat tentang zikir yang sering disebut dengan tasbih malaikat. Dari Abu Dar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang zikir apa yang paling utama. Beliau menjawab, zikir yang dipilih oleh Allah untuk para malaikat dan para hambanya adalah subhanallah bihamdihi. Malaikat juga menyukai manusia yang mengucapkan tasbih dengan lafaz berikut, subhanallah wa bihamdihi, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maha suci Allah dengan segala puji untuknya. Segala puji adalah milik Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Agung dan Maha Pemberi berkah. Sementara itu, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azhar menyebutkan bahwasanya zikir yang diutamakan dan diamalkan jelang subuh ialah zikir istighfar. Siapa yang membaca di waktu pagi lebih utama sebelum subuh dan sore. Subhanallah bihamdi. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, 1 jam sebelum subuh adalah bisa melakukan berdoa. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa pada sepertiga malam terakhir atau 1 jam sebelum subuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan mengabulkan permintaan hambanya. Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Pada setiap malamnya kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Orang yang meminta kepadaku akan aku beri. Orang yang meminta ampunan dariku akan ku ampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian amalan 1 jam sebelum subuh yang lainnya adalah kita bisa membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk membaca Al-Quran melalui firman-Nya dalam surat Al-Muzammil ayat 1-4. Wahai orang-orang yang berselimut, Nabi Muhammad SAW, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu 1/2-nya. Kurang sedikit dari itu
atau lebih dari 1/2 itu. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah rahasia dahsyat yang bisa dikerjakan 1 jam sebelum subuh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.